Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Angin senja di Wonosobo membawa aroma tanah basah dan daun-daun kering yang berguguran. Aroma itu, bagi Pak Darno, adalah wangi kehidupan. Ia adalah seorang petani paruh baya yang hidupnya didedikasikan sepenuhnya pada sepetak ladang warisan keluarga yang terletak di perbatasan desa dan hutan. Ladang itu bukan hanya sumber penghidupan baginya dan istrinya, Bu Siti, tetapi juga sebuah peninggalan yang ia rawat dengan sepenuh hati, seolah-olah ia merawat jiwa para leluhur yang telah menggarap tanah itu jauh sebelum ia dilahirkan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Pak Darno sudah berdiri di tengah ladangnya. Cangkulnya berayun dengan ritme yang teratur, memecah gumpalan tanah yang keras, mengubahnya menjadi bedengan-bedengan yang rapi. Keringat yang menetes dari keningnya adalah persembahan bagi bumi, doa-doa yang ia panjatkan dalam diam agar tanah itu terus memberinya rezeki. Bu Siti, dengan setia, selalu menemaninya. Ia biasanya duduk di gubuk kecil di pinggir ladang, menata sayuran yang akan dipanen atau menyiapkan bekal makan siang. Mereka adalah pasangan sederhana, hidup dalam damai, tanpa ambisi besar selain bisa makan dan tidur dengan nyenyak setiap malam. Namun, musim panen tahun ini terasa berbeda. Perbedaan itu bukan sekadar perubahan cuaca atau hama, melainkan sesuatu yang jauh lebih aneh. Tanaman jagung di ladang Pak Darno tumbuh subur tak wajar. Batangnya kokoh, daunnya hijau pekat, dan tongkolnya besar-besar, jauh lebih besar dari yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Tentu saja, ia bangga, tetapi ada sedikit rasa tak nyaman yang menyelinap ke dalam hatinya. Ia tahu bahwa kesuburan yang tak lazim ini tidak berasal dari pupuk atau usahanya semata. Ladang-ladang tetangga, yang juga dirawat dengan baik, tidak menunjukkan hasil yang sama. Jagung di ladang mereka tampak biasa saja, sesuai dengan harapan, bahkan ada yang sedikit kerdil karena kemarau yang sempat melanda. Bu Siti, yang lebih peka terhadap hal-hal gaib, telah merasakan kejanggalan ini lebih dulu. Suatu sore, saat mereka berdua sedang memandangi ladang, ia memegang tangan suaminya. "Mas, ladang kita ini aneh," katanya, suaranya pelan. "Suburnya tidak wajar. Jangan-jangan ada penunggunya?" Pak Darno tertawa, mencoba meredakan ketegangan istrinya. "Ah, Siti, ada-ada saja. Ini semua berkat kerja keras kita. Kita kan sudah berbulan-bulan merawatnya." "Iya, tapi coba lihat ladang Pak Mardi. Dia juga rajin. Kenapa hasilnya tidak seperti ini?" Bu Siti menunjuk ke arah ladang tetangga yang terhampar di sebelah ladang mereka. Ladang Pak Mardi tampak sehat, tetapi tidak seistimewa milik mereka. "Ingat, Mas, jangan jumawa. Sesuatu yang datang dengan mudah, biasanya akan meminta balasan yang sepadan." Pak Darno hanya tersenyum. Ia tidak percaya pada tahayul. Baginya, logika dan kerja keras adalah segalanya. Ia meyakini bahwa hasil panen yang melimpah ini adalah imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kegigihannya. Namun, perkataan Bu Siti terus terngiang-ngiang di telinganya. Beberapa hari kemudian, keanehan itu mencapai puncaknya. Saat sedang memanen jagung, Pak Darno mencangkul tanah yang agak padat di tengah ladangnya. Tiba-tiba, mata cangkulnya menyentuh sesuatu yang lembut. Ia mengira itu adalah kain, tetapi setelah disingkap, ia terkejut. Di bawah gumpalan tanah yang disingkirkan, ada sebuah nampan anyaman bambu berisi sesajen. Sesajen itu terdiri dari nasi kuning yang dibentuk kerucut, bunga-bunga melati yang masih segar, dan beberapa potong daging ayam panggang. Yang membuat Pak Darno merinding adalah nampan itu masih hangat, seolah-olah baru saja diletakkan di sana. "Siapa yang iseng menaruh ini di ladangku?" gumamnya heran. Ia melihat sekeliling,
tetapi tidak ada siapapun. Ladang itu sepi, hanya ada dirinya dan suara angin yang berdesir pelan. Ia pun mengabaikannya. Mungkin ada seseorang yang salah tempat saat meletakkan sesajen itu. Ia menyingkirkan nampan itu ke pinggir ladang dan melanjutkan pekerjaannya. Namun, keesokan harinya, keanehan itu kembali terjadi. Ketika ia kembali ke ladang, nampan itu tidak ada di tempat ia meninggalkannya. Ia berpikir mungkin ada binatang yang mengambilnya. Tetapi, ia menemukan nampan itu di lokasi yang berbeda, kali ini tergeletak di bawah pohon rindang di pojok ladang. Sesajennya masih lengkap, bahkan aroma harum bunga melati masih tercium. Hati Pak Darno mulai bergetar. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia mulai bertanya-tanya, siapa yang menaruh nampan itu? Dan mengapa nampan itu seolah-olah mengikuti keberadaannya? Ia mencoba membuang pikiran aneh itu, tetapi ketakutan mulai tumbuh di dalam dirinya. Malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Bayangan nampan sesajen yang hangat terus menghantuinya. Ia mulai curiga bahwa ladangnya memang tidak biasa. Mungkin, seperti kata Bu Siti, ada penunggunya. Sejak penemuan nampan sesajen itu, ladang Pak Darno tidak lagi terasa seperti rumah. Udara yang dulunya terasa sejuk dan damai, kini berubah menjadi dingin dan berat. Ia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya, setiap saat, dari balik dedaunan jagung yang tinggi. Perasaan itu sangat kuat, hampir seperti sentuhan fisik, dan membuat bulu kuduknya berdiri. Namun, ia mencoba untuk tetap rasional, meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya perasaan cemas akibat kurang tidur. Pagi itu, saat ia sedang memeriksa tanaman singkong di sudut ladang, matanya menangkap sebuah bayangan putih di kejauhan, di dekat perbatasan hutan. Ia mengucek matanya, mengira ia salah lihat. Tapi bayangan itu tetap di sana, dan seiring ia mendekat, bayangan itu perlahan berubah menjadi wujud seorang wanita berpakaian serba putih. Wanita itu berdiri tegak, membelakangi Pak Darno, dan rambutnya yang panjang tergerai hingga ke pinggang. Punggungnya yang ramping dan gerak-geriknya yang anggun terasa asing di tengah ladang jagung yang kasar. Pak Darno merasa jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba memanggil, "Mbak?" Tapi tidak ada jawaban. Wanita itu tidak bergerak. Pak Darno mempercepat langkahnya, ingin tahu siapa wanita itu. Namun, ketika ia hanya berjarak beberapa langkah dari tempat wanita itu berdiri, ia terkejut. Sosok itu menghilang. Bukan pergi atau bersembunyi, melainkan lenyap begitu saja, seolah-olah ia tidak pernah ada. Pak Darno berdiri terpaku, terengah-engah, dengan keringat dingin mengucur di dahinya. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada semak atau pohon tempat wanita itu bersembunyi. Tidak ada. Ladang itu benar-benar kosong, hanya dirinya yang berdiri di sana. Sejak hari itu, kemunculan sosok wanita itu menjadi rutin. Wanita itu tidak lagi hanya muncul di kejauhan. Ia sering melihat bayangan putih melintas di antara tanaman jagung, sekilas seperti kilatan cahaya. Terkadang, ia mendengar suara tawa perempuan yang lembut dan merdu, seolah-olah datang dari dalam tanah. Suara itu begitu dekat, hingga ia bisa merasakan getarannya di bawah kakinya. Hal ini mulai mengganggu tidurnya dan memicu kecemasan yang mendalam pada Bu Siti. Ia terus mendesak Pak Darno untuk berhenti pergi ke ladang, tetapi Pak Darno menolak. Ia harus panen. Ia tidak bisa membiarkan hasil kerja kerasnya sia-sia. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang mendung. Pak Darno sedang mencabut rumput liar di dekat pohon beringin tua di tengah ladang. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, meskipun matahari masih bersinar. Suara bisikan yang aneh, selembut desiran angin, terdengar di telinganya. "Beri aku makan." Suara itu begitu dekat, seolah-olah ada yang berbisik tepat di sampingnya. Pak Darno menoleh ke segala arah, tetapi tidak ada siapapun. Ia menepisnya, menganggap itu hanya halusinasi. Tetapi suara itu kembali,
lebih jelas, lebih mendesak. Beri aku makan, dan ladangmu akan terus makmur. Pak Darno gemetar. Ia tahu siapa yang berbisik. Itu adalah suara wanita bunian yang sering ia lihat. Ia pun teringat nampan sesajen yang ia temukan. Bisikan itu menyuruhnya untuk terus memberi makan. Ia merasa takut, tetapi pada saat yang sama, bisikan itu menawarkan sebuah godaan yang sulit ia tolak. Ladang yang subur, hasil panen yang melimpah, dan kehidupan yang lebih baik. "Siapa kau?" tanyanya, suaranya bergetar. "Aku adalah penunggu ladang ini. Aku yang membuatnya subur. Beri aku makan, dan aku akan memberimu semua yang kau inginkan." Pak Darno menunduk. Ia merasa bimbang. Di satu sisi, ia takut. Tetapi di sisi lain, ia melihat sebuah peluang emas. Ia membayangkan hidupnya yang akan lebih makmur, bisa membeli tanah yang lebih luas, dan tidak perlu lagi khawatir tentang masa depan. Ia membayangkan senyum Bu Siti jika ia bisa mewujudkan semua itu. Sejak saat itu, bisikan gaib itu terus menghantuinya. Bisikan itu tidak lagi datang dari luar, tetapi dari dalam hatinya sendiri. Setiap kali ia melihat ladangnya yang subur, ia teringat pada janji wanita bunian itu. Ia tahu ia tidak boleh menuruti bisikan itu, tetapi godaan itu terlalu kuat. Terlalu menggoda untuk diabaikan. Ia akhirnya membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya, sebuah keputusan yang didasari oleh ketamakan, bukan akal sehat. Ia akan memberi makan wanita bunian itu. Dan ia tidak tahu, bahwa keputusan itu akan membawanya ke dalam teror yang tidak bisa ia bayangkan. Keputusan telah diambil. Malam itu, setelah Bu Siti tertidur lelap, Pak Darno bangkit dari ranjangnya dengan langkah pelan, seperti pencuri di rumahnya sendiri. Hatinya berdebar kencang, campuran antara ketakutan dan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Ia menyelinap keluar, membawa sebuah bungkusan kecil berisi nasi putih, lauk paus sederhana yang dimasak Bu Siti sore tadi, dan segelas air. Ia sengaja tidak mengambil sesajen yang rumit, hanya makanan biasa, seolah-olah ia hanya akan memberikan sedekah pada seseorang. Ia ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang dilakukannya adalah hal yang wajar, bukan sebuah ritual gaib yang menakutkan. Ladang di bawah sinar rembulan tampak berbeda. Bayangan-bayangan tanaman jagung yang tinggi menari-nari di tiup angin, menciptakan siluet-siluet yang menyerupai sosok-sosok aneh. Udara terasa lebih dingin dan sunyi dari biasanya. Pak Darno berjalan lurus ke tengah ladang, tempat di mana ia pertama kali menemukan nampan sesajen. Ia meletakkan bungkusan makanan itu di atas tanah yang kering, di antara barisan tanaman jagung. Aku menaruh ini di sini," bisiknya pelan, suaranya tercekat di tenggorokan. "Aku harap kau menyukainya." Tidak ada jawaban. Tidak ada suara tawa atau bisikan. Hanya keheningan yang mencekam. Ia menunggu beberapa saat, tetapi tidak ada yang terjadi. Dengan perasaan yang campur aduk, antara lega dan sedikit kecewa, ia pun berbalik dan kembali ke rumah. Keesokan paginya, ketika ia kembali ke ladang, bungkusan makanan itu sudah lenyap. Tidak ada jejak, tidak ada sisa. Hanya ada tanah yang sedikit basah di tempat ia meletakkan bungkusan itu. Sebuah jejak yang tidak terlihat oleh mata telanjang, tetapi terasa oleh batinnya. Perasaan aneh menyelimutinya, campuran antara ketakutan dan kepuasan yang salah. Ia telah memenuhi permintaan makhluk gaib itu, dan imbalannya pun tidak tanggung-tanggung. Sepanjang hari itu, ia melihat ladangnya yang kembali menunjukkan tanda-tanda kesuburan yang luar biasa. Daun-daun jagung yang kemarin terlihat sedikit layu, kini kembali segar dan hijau pekat. Tindakan itu pun menjadi rutinitas. Setiap malam, setelah Bu Siti tertidur, Pak Darno akan pergi ke ladang dan meletakkan makanan. Awalnya, ia hanya menyediakan nasi dan lauk, tetapi seiring waktu, bisikan gaib itu mulai menuntut lebih. "Beri aku yang lebih lezat," bisik suara itu di telinganya.
Pak Darno pun mulai menambahkan daging ayam, ikan, bahkan kue-kue tradisional yang dibuat Bu Siti. Ia selalu melakukannya secara diam-diam, tanpa sepengetahuan istrinya. Ia takut Bu Siti akan marah dan melarangnya. Namun, Bu Siti bukan wanita yang bodoh. Ia mulai curiga dengan gerak-gerik suaminya. Setiap malam, Pak Darno selalu pergi ke ladang dan kembali larut malam, dengan alasan mengecek tanaman atau mengusir hama. Padahal, ia tidak pernah melakukan hal itu sebelumnya. Bu Siti juga menyadari bahwa makanan yang ia siapkan, terutama yang paling enak, sering kali berkurang. Awalnya, ia mengira itu hanya perasaannya saja, tetapi seiring waktu, kecurigaannya semakin kuat. "Mas, kenapa kok sering banget pergi ke ladang malam-malam?" tanya Bu Siti suatu sore. Pak Darno tergagap. "Itu, ada hama, Siti. Hama tikus. Kalau tidak diusir, panen kita bisa gagal." "Tapi, kan ladang kita subur sekali, Mas. Bahkan lebih subur dari ladang yang lain. Apa iya hama sebanyak itu?" "Sudahlah, kamu tidak usah ikut campur. Urus saja urusan di rumah," jawab Pak Darno dengan nada tinggi. Bu Siti terkejut. Belum pernah ia mendengar suaminya berbicara sekasar itu. Suami yang dulu ramah dan sabar, kini menjadi pribadi yang mudah marah dan tertutup. Matanya seringkali kosong, seperti orang yang tidak fokus. Perubahan perilaku Pak Darno semakin jelas terlihat. Ia seringkali melamun di tengah percakapan, dan ia seringkali terlihat berbicara sendiri. Suatu siang, Bu Siti melihat suaminya duduk di gubuk ladang, menatap kosong ke arah hutan, sambil menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Ketika Bu Siti memanggilnya, Pak Darno terlonjak kaget, seolah-olah baru saja terbangun dari mimpi. "Ada apa, Mas? Kamu sakit?" tanya Bu Siti khawatir. "Tidak, aku tidak apa-apa," jawab Pak Darno, suaranya serak. "Aku hanya lelah." Tetapi Bu Siti tahu, ini bukan hanya lelah fisik. Ini adalah lelah batin. Ia merasa ada sesuatu yang menguasai suaminya, sesuatu yang gelap dan tidak terlihat. Ia merasa rumah mereka tidak lagi sehangat dulu. Ia seringkali merasa ada aura dingin di sekitar suaminya, dan ia mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Ia merasa, suaminya tidak lagi sama. Dan ia tahu, semua ini berawal dari ladang mereka yang terkutuk. Ladang Pak Darno benar-benar menjadi pusat perhatian di desa. Warga berbisik-bisik, mengagumi sekaligus iri dengan hasil panen yang luar biasa. Ada yang memuji kegigihan Pak Darno, tetapi lebih banyak lagi yang curiga. Ada yang mengatakan bahwa Pak Darno menggunakan pupuk gaib, ada yang mengatakan ia mengikat perjanjian dengan setan. Pak Darno tidak peduli. Ia hanya peduli pada jagung-jagung yang semakin besar dan padi-padi yang semakin menguning. Kesuburan ini membuatnya mabuk kepayang. Namun, seperti yang diperingatkan Bu Siti, sesuatu yang datang dengan mudah akan meminta balasan yang sepadan. Suatu malam, saat Pak Darno sedang meletakkan makanan di ladang, suara bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih menuntut. "Makananmu tidak lagi cukup. Aku butuh yang lebih besar." Pak Darno merasa tenggorokannya tercekat. Apa maksudmu?" "Aku butuh darah. Darah hewan ternak." Pak Darno terkejut. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa ngeri. Permintaan itu sudah di luar batas. Ia tidak ingin menyembelih hewan. Ia tidak ingin berurusan dengan hal-hal yang berbau tumbal. Ia menolak. "Tidak. Aku tidak akan melakukan itu. Aku hanya petani, bukan jagal." Seketika itu juga, ladangnya terasa bergetar. Angin berembus kencang, menggoyangkan tanaman-tanaman jagung dengan ganas. Suara tawa wanita yang melengking terdengar dari segala arah, memantul-mantul di antara pepohonan. Pak Darno merasa seperti dikelilingi oleh ribuan makhluk tak kasat mata. "Ladang ini milikku.
Kesuburan ini adalah anugerah dariku. Jika kau menolak, aku akan ambil kembali semuanya, bisik suara itu, suaranya berubah menjadi geraman yang menyeramkan. Keesokan harinya, ancaman itu menjadi nyata. Saat Pak Darno pergi ke ladang, ia terkejut. Ladangnya, yang kemarin masih terlihat subur, kini tampak layu. Daun-daun jagung yang hijau pekat berubah menjadi kuning, bahkan ada yang mengering dan rontok. Padi-padi yang menguning pun terlihat kusam, dan batangnya terkulai lemas. Seluruh ladang tampak seperti sebuah ladang yang ditinggalkan, seolah-olah tidak pernah dirawat. Pak Darno merasa putus asa. Ia mencoba menyirami tanaman-tanaman itu, tetapi tidak ada gunanya. Tanaman itu seolah-olah menolak air. Ia panik. Ia tidak ingin kehilangan segalanya. Bisikan itu kembali terdengar, kali ini lebih mendesak. Pilihan ada di tanganmu. Ladangmu atau tidak sama sekali. Pak Darno memejamkan mata. Ia memikirkan Bu Siti, memikirkan hidupnya yang akan kembali miskin jika panennya gagal. Ia memikirkan ejekan warga desa yang akan mengolok-oloknya. Ia tidak bisa. Ia tidak bisa membiarkan semua itu terjadi. Malam itu, dengan hati yang hancur, Pak Darno pergi ke kandang ayam. Ia mengambil seekor ayam jantan, yang paling gemuk dan paling sehat. Dengan tangan yang gemetar, ia menyembelih ayam itu. Ia menampung darahnya di dalam sebuah mangkuk kecil dan mencampurnya dengan sesajen yang lain. Ia membawanya ke ladang, meletakkannya di tempat yang biasa, dan membisikkan permohonan maaf. "Maafkan aku, ayamku," bisiknya, air mata menetes di pipinya. "Aku terpaksa." Setelah ia meletakkan sesajen berisi darah itu, ia merasakan aura dingin yang menusuk tulang, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Ia juga merasakan sebuah sentuhan lembut di pundaknya, seolah-olah ada seseorang yang sedang tersenyum padanya. Tanpa menoleh, ia bergegas kembali ke rumah, meninggalkan mangkuk berisi darah itu di tengah ladang. Keesokan paginya, ketika ia kembali, ladang itu kembali subur. Lebih subur dari sebelumnya. Daun-daun jagung kembali hijau pekat, bahkan terlihat lebih segar. Padi-padi kembali tegak, dan bulir-bulirnya tampak lebih besar. Ada aura aneh yang menyelimuti ladang itu, aura kesuburan yang mengerikan. Pak Darno memandang ladangnya, hatinya campur aduk. Ia tahu, ia telah menjual jiwanya kepada makhluk gaib itu. Ia tahu, permintaan tumbal itu tidak akan pernah berhenti. Dan ia tahu, ia telah terjebak dalam lingkaran setan yang tidak bisa ia hindari. Namun, ia tidak peduli. Ia hanya melihat hasil panen yang melimpah, dan itu sudah cukup baginya. Ia tidak menyadari bahwa apa yang ia berikan adalah tumbal yang sangat kecil, dibandingkan dengan apa yang akan diminta oleh wanita bunian itu di masa depan. Ketakutan yang selama ini hanya dirasakan oleh Bu Siti di ladang, kini mulai merayap masuk ke dalam rumah. Ruangan yang dulunya hangat dan penuh tawa, kini terasa dingin dan mencekam. Bu Siti mulai mengalami serangkaian kejadian aneh yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika. Sejak Pak Darno mulai meletakkan sesajen berisi darah di ladang, teror itu tidak lagi hanya berpusat di lahan pertanian mereka. Ia merasa kehadiran yang tak kasat mata di mana-mana. Suatu malam, saat Bu Siti sedang mencuci piring di dapur, ia mendengar suara gemerincing dari ruang tamu. Ia mengintip dan melihat sebuah vas bunga dari keramik yang berdiri di atas meja tiba-tiba bergeser dengan sendirinya, seolah-olah didorong oleh tangan yang tak terlihat. Ia terdiam, napasnya tercekat, dan ia hanya bisa menatap ngeri. Vas itu berhenti, dan kemudian bergeser lagi, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya jatuh ke lantai dengan suara keras yang memecah kesunyian malam. Bu Siti menjerit, dan Pak Darno berlari dari kamar untuk melihat apa yang terjadi. Ia hanya menemukan Bu Siti yang gemetaran di sudut dapur, menunjuk ke arah pecahan vas yang berserakan. "Ada apa, Siti?" tanya Pak Darno, terlihat bingung. "Itu, vasnya,"
Jatuh sendiri, Mas, jawab Bu Siti, suaranya bergetar. Pak Darno hanya menggelengkan kepala. Kamu pasti berhalusinasi. Mungkin kamu lelah, Siti. Ia mencoba meyakinkan istrinya, tetapi Bu Siti tahu apa yang ia lihat. Ia tahu ini bukan sekadar halusinasi. Ini adalah teror, sebuah peringatan. Kejadian aneh itu terus berlanjut. Suatu malam, saat mereka berdua sudah terlelap, Bu Siti terbangun karena merasa ada yang menarik selimutnya. Ia membuka mata dan melihat bayangan sosok wanita berambut panjang, berpakaian serba putih, berdiri di ujung kasur mereka. Wanita itu tidak memiliki wajah, hanya sebuah lubang gelap di tempat seharusnya mata dan mulut berada. Sosok itu perlahan-lahan mendekat, dan tangan kurusnya terulur untuk menyentuh wajah Bu Siti. Bu Siti berteriak, dan sosok itu lenyap. Pak Darno terbangun, panik. Ada apa lagi, Siti? Ada sosok perempuan, Mas. Bu Siti memeluk suaminya erat-erat. Ia ada di sini. Ia ada di rumah kita. Pak Darno berusaha menenangkan istrinya. Siti, sudah. Kamu terlalu banyak berpikir. Itu hanya mimpi buruk. Tetapi, Bu Siti tidak bisa lagi percaya pada kata-kata suaminya. Ia tahu bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu darinya. Ia tahu semua ini berhubungan dengan ladang, dan dengan perjanjian gelap yang entah apa yang telah dibuat oleh suaminya. Keanehan itu tidak hanya terjadi di rumah. Warga desa mulai membicarakan Pak Darno. Mereka curiga dengan ladangnya yang subur tak wajar. Mereka melihat ladang Pak Darno, yang seharusnya sudah memasuki masa paceklik, malah terus-terusan menghasilkan. Ladang-ladang di sekitarnya kering kerontang, sementara ladang Pak Darno tetap hijau dan subur. Bisik-bisik dan tatapan curiga mulai dilemparkan kepada Pak Darno setiap kali ia berjalan di desa. Lihatlah ladang Pak Darno, kata seorang ibu-ibu kepada tetangganya. Tahun ini musim kemarau panjang, tapi ladangnya tetap subur. Pasti ada yang tidak beres. Aku dengar dia pakai pesugihan, sahut ibu-ibu lain. Dia pasti mengikat perjanjian dengan makhluk gaib. Rumor itu menyebar seperti api di Jerami. Tidak ada yang berani bertanya langsung kepada Pak Darno, tetapi tatapan mereka sudah cukup untuk membuat Pak Darno merasa tidak nyaman. Ia tahu, ia telah kehilangan kepercayaan dari tetangga-tetangganya. Namun, ia merasa ini adalah konsekuensi yang wajar dari keberhasilannya. Ia mengabaikan semua omongan itu. Ia hanya fokus pada kekayaan yang ia dapatkan dari ladangnya. Suatu sore, saat ia sedang beristirahat di gubuk ladang, seorang tetangga yang dihormati di desa, Mbah Jaka, datang mengunjunginya. Mbah Jaka adalah seorang tokoh spiritual yang dikenal karena kebijaksanaan dan kemampuannya melihat hal-hal gaib. Ia menatap Pak Darno dengan mata yang penuh kekhawatiran. Darno, panggilnya pelan. Aku dengar ladangmu sangat subur. Aku datang bukan untuk memintamu berbagi rezeki, tetapi untuk memberimu peringatan. Pak Darno terdiam. Ia tahu Mbah Jaka bukan orang sembarangan. Mbah Jaka memiliki mata batin yang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ladangmu ini bukan lagi milikmu, Darno, kata Mbah Jaka, suaranya rendah. Kau telah mengikat perjanjian dengan makhluk gaib yang haus tumbal. Aku melihat aura gelap di sekitarmu, aura yang sama dengan aura yang menyelimuti ladangmu. Mbah, apa yang Mbah bicarakan? Tanya Pak Darno, berpura-pura tidak mengerti. Ini semua berkat kerja keras saya. Saya sudah berusaha keras merawat ladang ini. Jangan bohong, Darno. Aku tahu kau meletakkan sesajen. Aku tahu kau memberi makan mereka, kata Mbah Jaka, tatapannya menembus kalbu Pak Darno. Makhluk ini tidak akan berhenti. Ia akan meminta lebih. Kau pikir ia hanya akan puas dengan darah ayam? Tidak, Darno. Ia akan meminta tumbal yang paling berharga darimu.
dan kau akan kehilangan segalanya, bahkan nyawamu sendiri. Mbah Jaka mengingatkan Pak Darno tentang kasus-kasus serupa di masa lalu, tentang orang-orang yang tergiur oleh pesugihan dan akhirnya hancur. Ia mendesak Pak Darno untuk segera menghentikan perbuatannya. Darno, cepat hentikan. Putuskan perjanjian ini sekarang juga, sebelum terlambat. Namun, Pak Darno merasa terlalu jauh untuk kembali. Ia sudah terlanjur basah. Ia sudah kehilangan kepercayaan dari istrinya, dan ia sudah dicurigai oleh warga. Ia merasa, jika ia menghentikan ini semua, ia akan kehilangan segalanya. Ladangnya akan layu, dan ia akan kembali menjadi petani miskin yang tidak punya apa-apa. Ia tidak mau itu terjadi. Ia menolak peringatan Mbah Jaka. Maaf, Mbah. Saya tidak tahu apa yang Mbah bicarakan. Saya tidak butuh nasihat Mbah, kata Pak Darno dengan nada dingin. Mbah tidak mengerti betapa sulitnya hidup sebagai petani miskin. Saya tidak akan melepaskan apa yang sudah saya dapatkan. Mbah Jaka menghela napas. Ia menatap Pak Darno dengan pandangan iba. Baiklah, Darno. Aku sudah memperingatkanmu. Kau telah memilih jalanmu. Tapi ingat, saat kau sudah mencapai titik balik dan tidak bisa kembali, jangan datang padaku. Karena saat itu, sudah tidak ada yang bisa kulakukan untuk membantumu. Mbah Jaka berbalik dan pergi, meninggalkan Pak Darno sendirian di ladangnya yang subur dan terkutuk. Malam itu, setelah Mbah Jaka pergi, ketakutan Bu Siti memuncak. Ia tidak bisa lagi menahannya. Ia merasa suaminya telah terjerat dalam jebakan gaib yang mengerikan. Seluruh badannya gemetar, dan ia merasa tidak berdaya. Ia melihat suaminya tidak lagi sama. Matanya kosong, tawanya palsu, dan ia seringkali berbicara sendiri. Bu Siti tahu bahwa suaminya sedang dalam bahaya besar. Keesokan paginya, tanpa sepengetahuan Pak Darno, Bu Siti memberanikan diri untuk menemui Mbah Jaka. Ia berjalan ke rumah Mbah Jaka, yang terletak di pinggir desa, di bawah naungan pohon beringin yang sangat besar. Ia menceritakan semua yang terjadi, keanehan di ladang, perubahan perilaku suaminya, penemuan nampan sesajen, dan yang paling parah, teror yang ia alami di rumah mereka. Mbah, katanya, air mata mengalir di pipinya. Saya tahu suami saya sudah melakukan kesalahan besar. Tapi saya mohon, tolong bantu kami. Saya tidak ingin kehilangan suami saya. Saya ingin dia kembali seperti dulu. Mbah Jaka mendengarkan dengan sabar. Ia mengangguk-angguk. Ia tidak terkejut mendengar cerita Bu Siti. Ia sudah menduga semua ini akan terjadi. Siti, katanya lembut. Suamimu telah membuat perjanjian yang sangat kuat. Makhluk itu sudah menancapkan taringnya di jiwa suamimu. Sulit untuk dilepaskan, tapi bukan tidak mungkin. Mbah Jaka setuju untuk membantu. Ia menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan melakukan ritual pengusiran di ladang Pak Darno. Ritual ini harus dilakukan di tempat yang sama di mana perjanjian itu dibuat. Ritual itu juga harus dilakukan dengan niat yang tulus dan hati yang bersih. Tapi Mas Darno tidak mau, Mbah, kata Bu Siti. Dia menolak untuk menghentikan ini semua. Kita tidak butuh izinnya, Siti, kata Mbah Jaka. Yang terpenting, niatmu yang tulus untuk menyelamatkan suamimu. Malam ini, kita akan pergi ke ladang. Kita akan melakukan ritual itu. Malam itu, Bu Siti dan Mbah Jaka menyelinap ke ladang Pak Darno. Mbah Jaka membawa beberapa benda-benda ritual, sebuah mangkuk berisi air suci, bunga-bunga, dan sebuah keris yang sudah tua. Mereka berhenti di tengah ladang, di tempat yang menjadi pusat kesuburan dan juga pusat teror. Mbah Jaka mulai melantunkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya rendah dan dalam, bergema di kesunyian malam. Bu Siti berdiri di sampingnya, memanjatkan doa-doa dalam hati, memohon agar suaminya bisa diselamatkan.
Namun, ritual itu tidak berjalan mulus. Begitu Mbah Jaka melantunkan mantra, ladang itu seolah-olah hidup. Angin berembus kencang, menggoyangkan tanaman-tanaman jagung dengan ganas. Suara tawa perempuan yang melengking terdengar, kali ini terdengar sangat marah. Daun-daun kering beterbangan, membentuk pusaran di sekitar mereka. "Berhenti! Jangan ganggu dia. Dia milikku," terdengar suara yang sangat menyeramkan, seperti geraman. Mbah Jaka tidak berhenti. Ia terus melanjutkan mantranya, suaranya menjadi lebih keras. Tiba-tiba, api muncul dari tanah, menyambar dan membakar beberapa tanaman jagung di dekat mereka. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, dan Bu Siti hampir terjatuh. Mbah Jaka menyadari bahwa kekuatan gaib ini jauh lebih kuat dari yang ia perkirakan. Sosok wanita bunian itu muncul. Ia berdiri di tengah-tengah kobaran api, dengan rambut panjangnya yang melayang-layang di udara. Matanya memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Ia menatap Mbah Jaka dengan amarah yang membara. "Jangan ikut campur. Dia adalah milikku. Dan ladang ini adalah milikku," serunya. Mbah Jaka memegang kerisnya erat-erat. "Engkau telah mengikatnya dengan cara yang kotor. Lepaskan dia sekarang." "Tidak. Dia telah berjanji padaku. Dia telah memberiku makan. Tumbal itu adalah milikku." Pertarungan pun pecah. Bukan pertarungan fisik, melainkan pertarungan batin antara Mbah Jaka dan wanita bunian. Mbah Jaka menggunakan semua kekuatannya untuk melawan makhluk itu, tetapi wanita itu terlalu kuat. Ladang itu seolah-olah menjadi perpanjangan dari tubuhnya. Pohon-pohon bergetar, tanaman-tanaman bergerak sendiri, dan suara-suara menakutkan terus terdengar. Akhirnya, Mbah Jaka menyadari bahwa ia tidak bisa menang. Kekuatan kegelapan itu terlalu besar untuk dilawan. Ia mundur, menarik Bu Siti bersamanya. "Kita harus pergi, Siti. Kita tidak bisa melawannya di sini. Dia terlalu kuat." Mereka pun lari, meninggalkan ladang yang terbakar dan mencekam. Ritual pengusiran itu gagal. Pak Darno tidak bisa diselamatkan dengan cara ini. Dan yang lebih buruk, Mbah Jaka tahu bahwa ia telah membuat wanita bunian itu marah. Dan kemarahannya tidak akan main-main. Ia telah memicu amarah dari makhluk gaib yang telah lama berdiam di ladang itu, dan ia tahu, konsekuensinya akan sangat mengerikan. Ia kini harus memberitahukan Pak Darno, bahwa amarah itu akan meminta tumbal yang paling berharga. Gagalnya ritual pengusiran membuat amarah wanita bunian memuncak. Ladang yang tadinya subur, kini memancarkan aura kegelapan yang pekat, seolah-olah ia adalah perwujudan dari kemarahan sang penghuni. Pak Darno kembali ke ladangnya, dan ia melihat sisa-sisa api yang menghanguskan sebagian kecil tanamannya. Ia tidak tahu apa yang terjadi, ia hanya merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Malam itu, saat ia sedang duduk melamun di teras rumahnya, suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini, suaranya tidak lagi merayu atau membujuk, tetapi penuh dengan kemarahan dan ancaman. "Kau berani-beraninya menolakku? Kau berani-beraninya mengutus orang lain untuk mengusirku?" Bisik suara itu, suaranya terdengar seperti geraman. Pak Darno gemetar. Ia tahu siapa yang dimaksud. Mbah Jaka. Bu Siti pasti meminta bantuan padanya. Ia merasa marah pada Bu Siti karena ikut campur, tetapi di saat yang sama, ia merasa takut. Ia tahu ia telah membuat kesalahan besar. "Kau pikir aku hanya akan puas dengan tumbal hewan?" "Tidak, Darno," bisik suara itu, suaranya menjadi lebih menakutkan. "Kau telah membuatku marah. Dan kemarahanku akan meminta tumbal yang paling berharga." Pak Darno menelan ludah. Apa maksudmu?" "Aku akan mengambil nyawa istrimu," bisik suara itu, suaranya dingin dan menusuk. "Jika kau tidak memberikan tumbal yang aku minta, aku akan ambil nyawanya. Dan kau akan melihatnya menderita, seolah-olah dia adalah tanaman yang layu."
Ancaman itu membuat Pak Darno terlonjak dari kursinya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia mencintai Bu Siti lebih dari apapun di dunia ini. Ia rela kehilangan ladangnya, ia rela kembali menjadi petani miskin, tetapi ia tidak bisa kehilangan istrinya. Ancaman nyata itu menghantuinya. Setiap malam, Pak Darno tidak bisa tidur. Ia terus-terusan mengawasi Bu Siti, takut jika ia tertidur, istrinya akan menjadi korban dari janji gelap yang ia buat. Bu Siti, yang tidak tahu apa-apa, merasa bingung dengan sikap suaminya yang berubah. Pak Darno tidak lagi pergi ke ladang. Ia hanya duduk diam, menatap Bu Siti dengan mata yang penuh ketakutan. Suatu siang, saat Bu Siti sedang mencuci baju, Pak Darno menghampirinya. "Siti," panggilnya, suaranya serak. Aku minta maaf." Bu Siti menoleh, menatap suaminya dengan bingung. "Ada apa, Mas?" Pak Darno menunduk. Ia tidak bisa menatap mata istrinya. Ia merasa malu, ia merasa bersalah. Aku telah membuat kesalahan. Aku telah mengikat perjanjian dengan makhluk gaib," katanya, suaranya bergetar. "Dan sekarang, ia meminta tumbal. Ia meminta nyawamu." Bu Siti terdiam. Ia tidak terkejut. Ia sudah menduga semua ini akan terjadi. Ia menghela napas, lalu memegang tangan suaminya. "Kenapa, Mas?" tanyanya lembut. "Kenapa kamu melakukan ini?" Aku hanya ingin kita hidup makmur, Siti," kata Pak Darno, air mata mengalir di pipinya. "Aku ingin kita punya kehidupan yang lebih baik. Aku tidak ingin kita terus-terusan hidup dalam kemiskinan." Bu Siti tersenyum. "Mas, harta tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan. Aku bahagia kok, hidup bersamamu. Aku tidak butuh apa-apa, selain dirimu." Perkataan Bu Siti menusuk hati Pak Darno. Ia merasa sangat bersalah. Ia telah mengorbankan segalanya, bahkan nyawa istrinya, hanya karena ketamakan. Ia merasa sangat bodoh. Ia menyesali setiap keputusan yang ia ambil. Ia menyesali setiap langkah yang ia ambil. Rasa penyesalan itu menggerogoti jiwanya. Ia tidak bisa lagi makan atau tidur. Ia hanya memikirkan bagaimana cara menyelamatkan istrinya. Ia sadar, ia telah terjebak dalam lingkaran setan. Ia telah membuat perjanjian dengan makhluk yang tidak memiliki hati. Pak Darno kembali menemui Mbah Jaka. Ia datang dengan hati yang hancur, dengan wajah yang penuh penyesalan. Ia menceritakan semuanya, tentang ancaman yang ia terima, tentang tumbal yang diminta, dan tentang betapa ia ingin menyelamatkan istrinya. Mbah Jaka mendengarkan dengan sabar. Ia tidak menyalahkan Pak Darno. Ia tahu, ketamakan adalah godaan yang sangat sulit untuk dilawan. Ia mengangguk-angguk. "Aku sudah bilang padamu, Darno. Makhluk itu akan meminta tumbal yang paling berharga bagimu." "Lalu, apa yang harus aku lakukan, Mbah?" tanya Pak Darno. Suaranya putus asa. "Saya tidak bisa membiarkan nyawa istri saya menjadi tumbal." Mbah Jaka menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan memutuskan perjanjian itu. Namun, risikonya sangat besar. Jika kau memutuskan perjanjian ini, Darno, ladangmu akan layu, semua hasil panenmu akan menghilang. Kau akan kembali menjadi petani miskin. Dan yang paling penting, kau harus melawan kekuatan gaib itu. Kau harus berani menghadapi kemarahannya." Pak Darno memejamkan matanya. Ia membayangkan ladangnya yang kembali layu, ia membayangkan hidupnya yang kembali miskin. Namun, ia juga membayangkan Bu Siti yang tersenyum, yang hidup dalam damai. Ia tahu mana yang lebih penting. "Saya akan melakukannya, Mbah," katanya. Suaranya mantap. "Saya akan melawan. Saya akan selamatkan istri saya." Pertarungan batin Pak Darno akhirnya usai. Ia telah memilih.
Ia memilih untuk melawan ketakutannya sendiri, untuk mengorbankan segalanya demi orang yang ia cintai. Ia tahu, ia harus berani. Ia harus menjadi orang yang sama seperti dulu, seorang petani yang gigih, yang berani menghadapi apapun demi keluarganya. Malam itu, dengan bantuan Mbah Jaka, Pak Darno menyiapkan ritual untuk melawan wanita bunian. Mbah Jaka memberikan Pak Darno sebuah jimat yang sudah tua, yang sudah diisi dengan doa-doa. Ini adalah pelindungmu, Darno. Ini akan melindungimu dari serangan gaib. Tapi ingat, kau harus percaya. Kau harus memiliki keyakinan yang kuat. Pak Darno mengangguk. Ia tidak lagi takut. Ia hanya memiliki satu tujuan, menyelamatkan istrinya. Mereka pun pergi ke ladang. Kali ini, Pak Darno tidak lagi gemetar. Ia berjalan dengan langkah yang mantap, dengan hati yang penuh tekad. Ia berdiri di tengah ladang, di tempat yang sama di mana ia pertama kali meletakkan sesajen. Ia memegang jimat yang diberikan Mbah Jaka erat-erat. Mbah Jaka memulai ritualnya. Ia melantunkan mantra-mantra, kali ini dengan suara yang lebih kuat, lebih berwibawa. Ladang itu kembali bergetar. Angin berembus kencang, suara-suara gaib terdengar, dan aura kegelapan menyelimuti mereka. Kau berani-beraninya kembali, terdengar suara wanita bunian, suaranya penuh amarah. Kau pikir kau bisa mengalahkan aku? Aku tidak akan membiarkanmu mengambil nyawa istriku, seru Pak Darno, suaranya bergetar, tetapi penuh keberanian. Wanita bunian itu muncul. Ia berdiri di tengah ladang, di atas sebuah tumpukan tanah. Ia terlihat sangat marah. Matanya memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Ia menggeram. Kau milikku, Darno. Kau telah berjanji padaku. Kau telah memberiku makan. Tumbal itu adalah milikku. Tidak, seru Pak Darno. Aku akan membatalkan perjanjian ini. Aku tidak akan lagi menjadi budakmu. Pertarungan pun pecah. Bukan pertarungan fisik, melainkan pertarungan batin antara Pak Darno dan wanita bunian. Pak Darno berteriak, memohon, dan melawan dengan sekuat tenaga. Ia melawan bisikan-bisikan gaib yang terus-terusan menggodanya. Ia melawan bayangan-bayangan yang terus-terusan menghantuinya. Ia melawan rasa takut yang selama ini menguasainya. Pertarungan itu berlangsung lama, berjam-jam. Pak Darno merasa tenaganya terkuras, tetapi ia terus bertahan. Ia terus memikirkan Bu Siti. Ia terus memikirkan senyumnya, tawanya, dan cintanya. Cinta itu adalah kekuatan terbesarnya. Cinta itu adalah pelindung terkuatnya. Akhirnya, dengan bantuan Mbah Jaka, Pak Darno berhasil mengalahkan wanita bunian. Ia berhasil memutuskan perjanjian itu. Aura kegelapan yang menyelimuti ladang itu perlahan-lahan menghilang, digantikan oleh hawa yang sejuk dan damai. Wanita bunian itu pun lenyap, kembali ke tempat asalnya, meninggalkan Pak Darno yang terengah-engah dan kelelahan. Pak Darno tidak memedulikan apapun. Ia hanya merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia telah bebas. Ia telah menyelamatkan istrinya. Ia telah mengorbankan segalanya, dan ia tahu, pengorbanan itu sebanding dengan apa yang ia dapatkan. Ia telah mendapatkan kembali jiwanya, dan yang paling penting, ia telah menyelamatkan orang yang paling ia cintai. Udara di ladang pagi itu terasa berbeda. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk, tidak ada bisikan-bisikan gaib yang mencekam. Hanya ada aroma tanah basah dan embun pagi yang menyejukkan. Pak Darno berdiri di tengah ladangnya, memandangi tanaman-tanaman jagung yang layu. Daun-daun yang kemarin masih hijau pekat kini berubah menjadi kuning kecoklatan, batangnya terkulai lemas, dan tongkol-tongkol jagung yang tadinya besar dan berisi kini mengecil dan mengering. Semua hasil panen yang ia dapatkan selama ini lenyap, seolah-olah ditarik kembali oleh bumi. Perasaan Pak Darno campur aduk. Ada rasa sedih yang mendalam melihat hasil kerja kerasnya hancur. Namun, ada juga rasa lega yang tak terhingga.
Ia telah memenangkan pertarungan batinnya. Ia telah melepaskan dirinya dari jerat kegelapan. Pengorbanan yang ia lakukan memang besar, tetapi kebebasan yang ia dapatkan jauh lebih berharga. Bu Siti datang menghampirinya. Ia tidak menanyakan apa-apa. Ia hanya tersenyum dan memeluk suaminya erat-erat. Ia melihat perubahan pada mata suaminya. Mata yang dulunya kosong dan penuh ketakutan, kini kembali memancarkan ketenangan dan kedamaian. Mereka tidak membutuhkan kata-kata. Mereka tahu, mereka telah melalui masa-masa sulit bersama, dan mereka telah berhasil melewatinya. Kemenangan yang mahal itu membawa mereka kembali ke titik awal. Mereka kehilangan segalanya, kecuali satu hal, cinta mereka. Pak Darno dan Bu Siti mulai menata hidup mereka kembali. Mereka tidak memiliki apa-apa, tetapi mereka tidak putus asa. Dengan sisa uang yang mereka miliki, mereka membeli benih baru dan pupuk. Mereka membersihkan ladang mereka dari tanaman yang layu dan mulai menggarapnya dari awal. Kali ini, Pak Darno tidak bekerja sendirian. Bu Siti selalu berada di sisinya. Mereka bekerja keras, bahu-membahu, dari pagi hingga sore. Mereka tidak lagi berharap hasil panen yang melimpah dalam waktu singkat. Mereka tidak lagi tamak. Mereka hanya bekerja dengan ikhlas, dan bersyukur dengan apapun yang mereka dapatkan. Ladang mereka tumbuh perlahan. Tanaman-tanaman jagung yang baru ditanam tidak tumbuh subur tak wajar seperti sebelumnya. Mereka tumbuh dengan normal, sesuai dengan musim dan kondisi tanah. Pak Darno tidak lagi mendengar bisikan-bisikan gaib. Tidak ada lagi nampan sesajen yang muncul di ladangnya. Ladang itu kembali menjadi ladang biasa, sama seperti ladang-ladang tetangga mereka. Suatu sore, saat mereka sedang beristirahat, Pak Darno memandangi ladangnya. Ia tersenyum. "Siti," panggilnya. "Aku bahagia." Bu Siti tersenyum. "Aku juga, Mas. Aku lebih bahagia sekarang, walaupun kita tidak punya apa-apa." Pak Darno mengangguk. Ia tahu, pelajaran ini akan ia ingat seumur hidupnya. Bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak harta yang kita miliki, tetapi tentang seberapa besar kedamaian yang kita rasakan. Bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan tumbal atau perjanjian gelap, tetapi datang dari ketulusan dan keikhlasan hati. Ia telah belajar arti sesungguhnya dari kerja keras dan kesederhanaan. Ia telah belajar bahwa cinta dan keluarga jauh lebih berharga daripada semua kekayaan di dunia ini. Beberapa tahun telah berlalu. Kisah Pak Darno dan wanita bunian menjadi legenda di desa. Anak-anak yang baru lahir diceritakan kisah itu sebagai dongeng pengantar tidur. Para orang tua seringkali menceritakannya untuk menakut-nakuti anak-anak mereka agar tidak serakah dan selalu bersyukur. Pak Darno dan Bu Siti kini hidup dengan tenang dan damai. Ladang mereka tidak lagi memberikan hasil panen yang melimpah seperti dulu, tetapi mereka tidak lagi mengeluh. Mereka telah menjadi petani yang lebih bijaksana. Mereka tidak lagi serakah, dan mereka selalu bersyukur dengan rezeki yang mereka dapatkan. Mereka menjual hasil panen mereka di pasar desa, dan mereka hidup sederhana, tetapi bahagia. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka yang dulunya iri pada kekayaan Pak Darno, kini datang padanya untuk meminta nasihat. Mereka bertanya bagaimana ia bisa tetap tenang di tengah kegagalan. Dan Pak Darno selalu menjawab dengan senyum. Semua rezeki itu sudah diatur oleh Tuhan. Jika kita bersyukur, maka rezeki itu akan datang, tidak perlu meminta pada yang lain. Ladang yang sunyi itu kini kembali seperti semula. Tidak ada lagi suara tawa perempuan, tidak ada lagi bisikan-bisikan gaib, dan tidak ada lagi bayangan putih yang melintas di antara tanaman jagung. Namun, sesekali, warga desa masih mendengar suara-suara aneh dari ladang itu, suara tawa perempuan yang sayup-sayup, suara angin yang berdesir aneh, atau suara-suara yang tidak bisa mereka jelaskan. Mereka pun kembali mengingat kisah tentang Pak Darno dan wanita bunian. Mereka tahu,
Ladang itu mungkin telah kembali menjadi ladang biasa, tetapi kisah di baliknya akan tetap hidup. Kisah tentang seorang petani yang hampir kehilangan segalanya karena ketamakan, dan seorang istri yang berhasil menyelamatkan suaminya dengan cinta dan ketulusan. Kisah tentang pengorbanan, tentang keikhlasan, dan tentang bagaimana kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan kekayaan, tetapi datang dari hati yang bersih. Dan kisah itu akan terus diceritakan, dari generasi ke generasi, sebagai pengingat akan bahaya dari ketamakan, dan kekuatan dari cinta sejati.